ya sahabat petani. Di kesempatan video kali ini saya sedang ada di kebun buah naga ini. Ingin melihat perkembangan tadi malam, dikarenakan hujan turun ya, tapi tidak lebat. Dan tadi malam juga itu saya melakukan penyerbukan ya secara manual. Ini terlihat bunga-bunga yang telah mekar tadi malam ya, cukup banyak. Seperti ini. Bisa kita lihat ya, bunganya alhamdulillah banyak yang mekar. Sebelah sana juga itu. Jadi pada dasarnya itu buah naga ini membutuhkan perawatan juga ya. Ada yang bilang sudah menanam tapi tidak berbuah, seperti itu ya, atau hanya subur batangnya saja. Tips untuk kalian yang mempunyai pohon buah naga yang susah untuk berbuah itu caranya cukup mudah ya. Saya dulu awalnya juga seperti itu ya. Apakah buah naga ini kalau saya tanam bakalan berbuah ya? Tapi dengan perawatan, sebenarnya simpel perawatannya ya. Gitu. Apa saja yang perawatan yang saya lakukan terhadap buah naga ini supaya pohonnya mau berbuah dan buahnya itu tanpa putus ya. Di depannya sudah terlihat ya nih, ini bakal bunga ya. Nih, terlihat ini ya, ini juga. Jadi cara yang pertama itu, versi saya itu, ujung dari batang buah naga itu kan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu kalian pangkas saja, pangkas, buang ujungnya ya, seperti ini. Ini bekas saya buangin ujungnya ya. Nah, ini yang belum saya buangin. Ini juga terlihat seperti ini. Kenapa demikian ya? Jadi kalau ujungnya ini tidak saya buang, otomatis nutrisi ya yang di dalam tanaman ini dia akan menuju ke ujung, dan batang ini akan semakin tumbuh, ada bahkan sampai ke bawah tanah, seperti itu ya. Jadi kalau kita pangkas, jadi nutrisi itu fokus ke batang ini. Nah gitu. Terus nanti dia bakalan mengeluarkan calon-calon bunga ya. Seperti ini contohnya. Ini bekas saya pangkas ini kan. Jadi di sini dia muncul bunganya ya. Gitu. Muncul bunga. Nah, ini bunganya yang sudah mekar tadi malam. Cara yang kedua yaitu dengan cara
penyepraian ya. Penyepraian yang saya lakukan yaitu 1 minggu sekali, cukup dengan MKP dan kalsium ya, gandasil buah, serta dibarengi dengan fungisida dan insektisida ya, seperti itu. Tujuannya apa? Bahan tersebut kita campur karena kita mempersingkat waktu ya. Jadi bahan-bahan tersebut kita campur menjadi satu, kita aduk dan kita gunakan cap spray yang 16 liter ya. Jadi memang pada dasarnya buah naga ini membutuhkan kalsium yang tinggi ya gitu. Kalau hanya unsur N, nanti dia akan sering tumbuh tunas baru ya di atasnya. Nah, di sini kan jarang terlihat tunas baru yang muncul, kan jarang ya gitu. Karena saya sering melakukan pemupukan dengan unsur kalsium yang tinggi ya, seperti KCl, KNO3 putih. Nah, itu kalsiumnya tinggi itu ya. Untuk pembesaran ini sebaiknya teman-teman gunakan NPK Grower ya. Itu bagus untuk pembesaran buah. Nah, terlihat di sini kan, itu buah, situ buah. Ini bunga yang tadi malam mekar. Di situ terlihat calon bunga. Nah, kalau bisa itu kita mempunyai tanaman buah naga itu seperti itu ya, rotasinya tanpa putus ya. Karena mengingat buah naga ini dia tanaman musiman, bisa dibilang seperti itu. Intinya lakukanlah perawatan rutin dengan sesimpel dan sehemat mungkin lah gitu ya. Pada dasarnya memang kalau saya pribadi untuk pemupukan itu terlihat ya, ini saya gunakan media dari kayu ya, kayu-kayu yang sudah tidak terpakai, yang lapuk ini. Nah, saya aplikasikan untuk media pupuk. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika batang kayu ini rapuh, dia bisa untuk tempat si akar buah naga itu sendiri. Yang kedua itu saya kuatkan pupuk TSP nya ya gitu, karena TSP itu bisa mencegah kerontokan ya dari bakal bunga atau buah. Memang di sini saya menggunakan media air ya, tapi secukupnya. Arti dalam secukupnya itu ketika cuaca panas ya saya gunakan gitu ya. Untuk di lokasi yang satu lagi, khususnya di belakang rumah itu saya menggunakan media untuk pelembab pada akar. Itu saya menggunakan jangkos ya, atau limbah dari kelapa sawit. Di sini saya fokuskan tidak menggunakan itu, tapi saya menggunakan dari kayu-kayu sisa-sisa yang tidak terpakai agar bisa terurai ya nantinya, seperti itu. Jadi ini kemarin saya lakukan penyepraian. Kemungkinan 3 hari ke depan saya akan melakukan penyepraian kembali ya. Baik, itu yang mungkin saya dapat sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat videonya, semoga bisa diaplikasikan teman-teman.
sukses selalu dan maju terus para petani kita ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.